Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah hadits Bulughul Maram. Babu nawaipadil wudu. Bab yang membatalkan wudhu. Hadits ke-72. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة على عهده شرطة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada zamannya menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk, kemudian mereka sholat dan tidak berwudhu. Dikeluarkan oleh Abu Daud Syahih menurut Daruqutni dan berasal dari riwayat Muslim. Hadits ke-73. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Fatimah binti Abu Hubaisi datang ke hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah. Istihadlah, dan tidak pernah suci, bolehkah aku meninggalkan sholat? Rasul menjawab, tidak boleh, itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Apabila haidmu datang tinggalkanlah sholat, dan apabila ia berhenti maka bersihkanlah dirimu dari darah itu. Mandi, lalu syalatlah. Muttafaq alaihi. Hadits ke-74. Al-Bukhari. ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا ألف. Menurut riwayat Bukhari, kemudian berwudlulah pada setiap kali hendak sholat. Imam Muslim memberikan isyarat bahwa kalimat tersebut sengaja dibuang oleh Bukhari. Hadits 75. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, maka aku suruh Miqdad untuk menanyakan hal itu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanyalah ia pada beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam masalah itu wajib berwudhu. Muttafaq alaihi lafadznya menyurat riwayat Bukhari. Hadits ke-76. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu
alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudlu dahulu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai lemah oleh Bukhari. Hadits ke-77. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu, kentut, atau tidak maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadits ke-78. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن خبان وقال ابن المديني Huwa ahsanu min hadithi Busra. Tal ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, saya menyentuh kemaluanku atau ia berkata, seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu sholat, apakah ia wajib berwudu? Nabi menjawab, tidak karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan Shahi Menyurat Ibnu Hibban Ibnul Madini berkata, hadits ini lebih baik daripada hadits Basra. Hadits ke-79. An Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu falyatawadda أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudlu. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan hadits Syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Imam Bukhari menyatakan bahwa ia adalah hadits yang paling syahih dalam bab ini. Hadits ke-80. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw kalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madzi maka hendaklah ia berwudhu lalu meneruskan sisa syalatnya namun selama itu ia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun dianggap lemah oleh Ahmad dan lain-lain. Hadits ke-81. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibli qala na'am akhrajahu Muslim. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu
Anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudlu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudlu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-82. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتودى أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit hendaknya ia mandi dan barang siapa yang membawanya hendaknya ia berwudlu. Dikeluarkan oleh Ahmad Nasai dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan sedang Ahmad berkata, tak ada sesuatu yang syahih dalam bab ini. Hadits ke-83. An Abdullah ibn Abi Bakr rahimahullahu أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. Dari Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk Amr ibnu Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Malik dan Mursal. Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan mausul. Hadits ini ma'lul. Hadits ke-84. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لها على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Diriwayatkan oleh Muslim dan ditalik oleh Bukhari. Hadits ke-85. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتودى أخرجه الدارقطني ولينه. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berbekam lalu shalat tanpa berwudlu. Hadits dikeluarkan dan dilemakan oleh Daraqutni. Hadits ke-86. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aynu wika'u as-sahi fa idza namat al-'aynan istatlaqa al-wika'u, rawahu Ahmad wa Tabarani. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah tali pengikat dubur, maka apabila kedua mata telah tidur lepaslah tali pengikat itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Hadits ke-87. Zada wa man nama falyatawadda. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف. Ia menambahkan, dan barang siapa tidur hendaknya ia berwudlu. Tambahan dalam hadits ini menurut Abu Dawud dari hadits Ali radhiyallahu anhu tanpa sabda beliau, lepaslah tali pengikat itu. Dalam kedua sanad ini ada kelemahan.
Hadits ke-88. Wali Abi Dawud aidan an Ibn Abbas marfu'an, إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا ألف. Menurut riwayat Abu Dawud juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan hadits marfu, wudhu itu hanya wajib bagi orang-orang yang tidur berbaring. Dalam sanadnya juga ada kelemahan. Hadits ke-89. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu akan mendatangi seseorang di antara kamu pada saat dia sholat lalu meniup pada duburnya, dan membuatnya berhayal seakan-akan ia telah kentut padahal ia tidak kentut. Jika ia mengalami hal itu maka janganlah ia membatalkan sholat sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Dikeluarkan oleh Al-Bazar. Hadits ke-90. Wa asluhu fi sahihaini min hadits Abdullah bin Zaid. Hadits tersebut berasal dari Sahih Bukhari Muslim dari hadits Abdullah ibnu Zaid. Hadits ke-91. Wali Muslim an Abi Hurairah nahwuh. Hadits serupa juga terdapat dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ke-92. Walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an, إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. Menurut Hakim dari Abu Sa'id dalam hadits marfu, apabila setan datang kepada seseorang di antara kamu lalu berkata, sesungguhnya engkau telah berhadas, hendaknya ia menjawab, engkau bohong. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafadz, hendaknya ia mengatakan dalam hatinya sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab.